Melanjutkan cerita sebelumnya, Elle telah mempersiapkan semua hal yang perlu ia persiapkan sebelum kembali ke keluarga ibunya. Sementara di tempat lain terlihat Markis ayah dari ibu Elle sedang berbincang dengan salah satu putranya bernama Gletton. Gletton melaporkan kalau mereka telah gagal menemukan informasi dari pembuatan Magic Stone yang belakangan ini banyak diceritakan. Sumber Magic Stone itu telah dijaga oleh sang pemiliknya yang membuat mereka tak bisa mendapatkan informasi apapun. Gletton bilang bahkan mereka telah mengirim beberapa asasin peringkat tinggi namun semuanya tewas dibunuh oleh penjaga yang diciptakan oleh pemilik Magic Stone. Mendengar itu Markis mengatakan kalau lawan mereka kali ini cukup tangguh. Markis mengatakan jika mereka bisa menemukan informasi cara pembuatan Magic Stone itu, maka keluarga mereka bisa menjadi penyedia Magic Stone terbaik yang pernah ada. Melihat ayahnya yang begitu antusias, Gletton bergumam kalau baru kali ini ia melihat ayahnya sangat antusias terhadap sesuatu, mungkin saja ini memang barang yang sangat luar biasa yang mampu membuat kekayaan keluarga mereka semakin berjaya. Gletton melanjutkan kalau pada akhirnya yang ia dapatkan selama investigasi adalah nama dari pencipta Magic Stone itu adalah Clifford. Mendengar itu seketika membuat Markis terkejut, ia bergumam kalau itu pasti adalah Clifford anaknya yang telah ia buang. Ia kemudian meminta Gletton untuk segera mengirim beberapa orang untuk membawa Clifford ke hadapannya. Markis mengatakan kalau Clifford adalah anak yang tidak berguna baginya di masa lalu namun di masa sekarang ini adalah waktunya bagi putrinya yang ia terlantarkan untuk berguna baginya. Sementara Elle dan keluarganya mereka telah bersiap untuk segera berangkat menuju ke keluarga Einhard. Elle bergumam ia sangat ingin memberitahu ibunya kalau mereka tak perlu pergi ke sana karena saat ini Elle telah mencapai mage level 7, ia tak begitu membutuhkan pelatihan dari keluarga Einhard. Namun Elle takut jika ia memberitahu ibunya tentang levelnya yang sekarang, ibunya tidak akan percaya dan menjauhinya karena Elle adalah anak yang abnormal. Seseorang yang baru berusia 17 tahun sangat tidak masuk akal mencapai level 7, bahkan orang yang berusia 40 tahun saja jika ia mencapai level 7 maka orang itu akan dianggap sebagai jenius. Elle bilang lalu bagaimana dengan dirinya yang baru berusia 17 tahun namun sudah mencapai level 7, orang-orang pasti akan takut padanya bahkan ibunya juga akan menjauhinya karena ia sangat abnormal. Elle bilang jika suatu hari nanti ia terpaksa harus mengeluarkan kemampuannya dan ibunya melihatnya maka ia tak punya pilihan lain selain menggunakannya walaupun nanti ibunya menjauhinya. Mereka kemudian pergi ke gate teleportasi agar mereka cepat sampai di kota Hermil tempat keluarga ibunya berada. Gate teleportasi adalah sebuah sihir yang dapat memindahkan penggunanya langsung ke tempat yang ingin dituju. Pengawas di sana mengatakan jika mereka ingin menggunakan gate ini maka mereka harus membayar 800 emas karena mereka berjumlah 4 orang. Mendengar itu Clifford mengatakan mengapa harganya sangat mahal. Penjaga itu kemudian langsung memegang tangan Clifford dan mengatakan kalau kalian tak bisa membayar maka segeralah pergi dari sini karena tempat ini bukanlah untuk orang miskin seperti mereka. Tepat saat penjaga itu mengatakan hal tersebut Kaina langsung maju dan hampir saja mendaratkan sebuah tendangan telak ke wajah pria tersebut. Beruntungnya pria itu sempat menahannya. Kiana mengatakan beraninya kau mengatakan hal itu dan menyentuh keluargaku dengan sembarangan. Di waktu yang bersamaan pengawas lainnya datang dan meminta maaf karena rekannya sudah tak sopan kepada mereka. Pria itu mengatakan jika kalian ingin berjalan ke kota Hermil setidaknya akan memakan waktu selama setengah tahun untuk sampai. Namun jika mereka ingin menggunakan gate maka dalam sekejap mereka akan langsung sampai oleh karena itu biayanya juga akan cukup besar yaitu senilai 100 emas untuk satu orang dan karena mereka ada 4 orang maka totalnya adalah 400 emas. Mendengar itu ibunya menjadi sangat senang karena harganya semakin murah, sementara Elia bergumam kalau hampir saja mereka ditipu oleh pria brengsek itu. Setelah melakukan pembayaran mereka langsung dipindahkan, hanya butuh beberapa detik saja mereka sudah sampai di tempat tujuan. Di sana mereka langsung pergi mencari tempat penginapan. Ibunya mengatakan kalau sebelum mereka pergi ke keluarga Einhard mereka harus mendaftarkan Serena dan Kiana sebagai tentara bayaran terlebih dahulu oleh karena itu mereka lebih baik menginap di hotel saja untuk hari ini. Ketika berada di depan hotel mereka bertemu dengan pangeran. Dia adalah pria yang menjadi tunangan ibunya di masa lalu. Clifford menjadi ketakutan dan tak menyangka harus bertemu sang pangeran di tempat ini. Pangeran mengatakan kalau ia sangat senang bisa melihat Clifford lagi. Elle bergumam kalau ternyata inilah wajah sang pangeran, orang yang telah menghasut ayah ibunya untuk membunuh Rayon. Pangeran dengan wajah sok baik ia mengatakan kepada Clifford untuk santai saja dengannya karena ia sudah melupakan tentang masa lalu, ia hanya senang bisa bertemu dengan Clifford lagi.
Melihat wajah sang pangeran, El menjadi kesal dan bergumam kalau pria ini sungguh bajingan. Ia menutupi niat aslinya dengan memasang wajah sok baik. El kemudian maju dan memperkenalkan dirinya kalau ia adalah anak dari Clifford. Mendengar itu sambil menutupi wajah busuknya, pangeran mengatakan kalau ia senang melihat El karena ia terlihat sangat mirip dengan ibunya. Pangeran kemudian pamit dan mengatakan kalau dia ada sebuah urusan mendesak, tapi sebelum itu ia berbisik di telinga Clifford dan mengatakan kalau Clifford adalah wanitanya. Di sini hanya ibunya dan El yang bisa mendengar perkataan pangeran. El menjadi sangat kesal, namun saat ini ia harus menahan dirinya. Sambil berjalan pergi, pangeran bergumam Clifford adalah gadis cantik dan berbakat, dia adalah wanita yang sempurna untuknya, sepertinya tidak buruk jika ia menjadikan Clifford sebagai wanita simpanannya dan menyingkirkan El terlebih dahulu. Setelah menemukan penginapan, mereka pergi ke kuil tentara bayaran untuk melakukan tes kepada Serena dan Kaina. Pengawas mengatakan kalau para peserta akan mendapatkan sebuah peringkat mulai dari rank F hingga rank A, dan untuk ujiannya mereka harus melawan seorang penguji yang berada di level rank A. Pria ini adalah sang penguji. Ia mengatakan kalau mereka berdua bisa memulai tesnya secara bersamaan. Pria itu bilang kalau mereka berdua boleh menyerangnya secara bersamaan dan ia berjanji akan santai saja menghadapi mereka karena mereka terlihat sangat imut. Mendengar itu Serena dan Kaina tampak kesal karena merasa sedang diremehkan. Serena mengatakan kepada Kaina kalau sebaiknya kita menghabisi pria ini. Di arena ujian, pria itu mengatakan kerahkan semua kemampuan kalian, kalian bisa menyerangku kapanpun kalian mau. Dengan kompak mereka mengatakan kalau begitu baiklah kami akan memulainya. Kaina langsung menarik pedangnya dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Serena mengeluarkan sihir anginnya yang membuat pria itu terhempas ke udara. Setelah itu Kaina menyelesaikannya dengan tebasan pedang apinya yang langsung mengakhiri ujian. Dengan wajah ketakutan dan badan kesakitan, pria itu mengatakan kalau mereka mendapatkan rank B di ujian kali ini. El sangat senang dan memberikan selamat kepada mereka. Mereka mengatakan apakah kekuatan kami sudah cukup untuk melindungi ibunya. Namun di sini ibunya tak mendengarnya karena sepertinya ia sangat khawatir setelah pertemuan dengan pangeran sebelumnya. Melihat itu El tak mengatakan apapun, namun ia merasa khawatir melihat ibunya seperti itu. Di malam hari ketika sedang sendiri, Clifford mengatakan kalau sepertinya pangeran masih tergila-gila dengannya. Ia takut jika nasib El akan sama seperti Rayon ayahnya. Clifford bilang kalau ia akan melakukan apa saja untuk bisa melindungi El karena El adalah segalanya baginya. Tak lama kemudian El datang, ibunya langsung mengatakan bagaimana jika El menawarkan cara pembuatan Magic Stone kepada keluarga Einhard agar El bisa mendapatkan perlindungan dari kejahatan sang pangeran. Dengan tersenyum El menjawab kalau ibunya tak perlu merasa khawatir karena ia bisa melindungi dirinya sendiri. Di waktu yang bersamaan Serena dan Kaina juga datang. Mereka mengatakan kalau ibunya tak perlu merasa khawatir karena ada mereka juga di sini yang akan melindungi El dan ibunya. Mereka kemudian mengajak ibunya berpesta untuk melupakan semua masalah. Di malam itu mereka makan dan minum hingga puas. El bergumam kalau di kehidupannya yang dulu ia belum sempat minum-minum dengan orang tuanya karena orang tuanya lebih dulu meninggal. Namun di kehidupan yang sekarang ia merasa bersyukur memiliki seorang ibu dan keluarga baru. El bilang kalau ia berjanji akan melindungi keluarga ini bagaimanapun caranya. Keesokan harinya mereka mendatangi kediaman keluarga Einhard. Mereka semua terpana karena rumah itu sangat besar dan megah. Sementara Clifford ia merasa khawatir dan mengatakan kalau rumah ini tidak berubah sama sekali. El kemudian menenangkan ibunya dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Setelah bertemu dengan ayahnya langsung memegang bahu Clifford dan mengatakan kalau ia sangat menyesal dan meminta maaf karena telah mengusir Clifford dari rumah. Melihat ayahnya yang meminta maaf, Clifford malah semakin khawatir. Ia bergumam kalau ayahnya adalah orang yang selalu percaya diri dengan kehormatannya, jadi ia sangat sulit untuk meminta maaf. Namun hari ini ayahnya meminta maaf kepadanya. Clifford merasa kalau ayahnya memiliki maksud lain kepadanya. El kemudian maju memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau ia adalah cucu kakek. Mendengar itu Markis bilang iya benar, kau adalah cucu kakek, aku sangat senang bertemu dengan cucuku. Markis kemudian menatap El dan bergumam kalau tatapan anak ini sangat mengerikan dan juga anak ini langsung memindai manaku. Aku tak menyangka kalau anak ini telah mencapai level 5 di usianya yang masih sangat muda. Sementara El ia juga bergumam, ia bilang kalau Markis adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang besar namun dia tidak bisa mengetahui kalau aku ini telah berada di level 7. Markis kemudian meminta El dan ibunya berbicara di ruangan tertutup sementara Serena dan Kaina berada di ruangan lain.
Tanpa banyak basa-basi Markis langsung menanyakan apakah benar Clifford adalah orang yang telah membuat Magic Stone. Ayahnya bilang jika kita bisa menjual Magic Stone ini maka kekayaan keluarga kita akan menjadi 2 kali lipat, dan kita akan memiliki pengaruh kuat atas para penyihir di Kekaisaran. Lalu setelah itu keluarga Einhard akan semakin kuat dan berada di puncak dunia. Mendengar itu El bergumam sangat terlihat jelas kalau mata Markis dipenuhi oleh keserakahan orang ini adalah yang terburuk. Markis juga bilang kalau ini adalah kewajiban bagi Clifford untuk berkontribusi bagi kemajuan keluarganya. Clifford bilang kalau begitu ada sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh ayahnya yaitu El harus diangkat menjadi salah satu penerus yang ada di keluarga ini. Mendengar itu semua orang terkejut, mereka tak menyangka kalau Clifford akan berpikiran seperti itu. Clifford kemudian mengungkapkan kalau sebenarnya bukan dia yang membuat Magic Stone itu melainkan El yang telah membuatnya. Clifford bilang kalau El telah mencapai mage level 5 padahal usianya baru 17 tahun. Dari 10 master kelas dunia tidak ada satupun dari mereka yang mencapai level 5 di usia 17 tahun. Oleh sebab itu El lebih dari layak untuk menjadi penerus dari keluarga ini karena masa depan El sangat menjanjikan. Mendengar perkataan ibunya, El bergumam kalau ia tak menyangka ibunya juga bisa merasakan mana level 5 yang berada di dalam tubuhnya. Beruntungnya ibunya tak menyadari kalau ia sebenarnya telah berada di level 7. Sementara Markis ia mengatakan kalau ia tak bisa melakukan keputusan secepat itu terhadap permintaan Clifford, namun Clifford mendesak ayahnya untuk segera memutuskannya karena itulah alasan ia datang ke tempat ini. Clifford mengancam jika ayahnya tak mau membuat El menjadi pewaris maka ia tak akan memberikan rahasia pembuatan Magic Stone. Melihat wajah Clifford yang sangat serius, Markis bergumam kalau ia tak pernah melihat anaknya serius seperti ini. Biasanya Clifford selalu menuruti perkataannya layaknya seekor anjing. Tak punya pilihan lain, Markis mengatakan baiklah kalau begitu beri aku sedikit waktu untuk memikirkannya. Setelah itu El dan ibunya kembali ke kamar dan berkumpul dengan Serena dan Kaina. El bergumam kalau Markis pasti tidak akan mungkin menerima persyaratan itu, oleh sebab itu ia harus memantaunya lebih jauh. El kemudian membuat sebuah kacamata dan mengatakan kalau ia menggunakan kacamata maka tingkat fokusnya akan semakin meningkat seperti saat di kehidupan sebelumnya. Setelah memakai kacamata itu El langsung menggunakan sebuah sihir yang menghilangkan keberadaannya. Setelah itu ia mencari dan masuk ke dalam kamar Markis. Di dalam sana Markis dan Gleton membicarakan tentang permintaan Clifford untuk menjadikan El sebagai penerus. Markis bilang kalau El sangat layak dijadikan sebagai penerus jika dilihat dari kualifikasinya saat ini, namun karena El tumbuh besar di negara asing selama 17 tahun maka dia tidak cocok untuk berada di keluarga ini karena mungkin saja dia datang kemari hanya untuk membalaskan dendam ibunya. Markis bilang meski Clifford dan putranya akan melakukan pemberontakan di keluarga ini maka mereka tidak akan mungkin bisa menang karena kita memiliki lebih dari 20 mage level 6 yang berjaga di sini. Markis melanjutkan kalau baru-baru ini kita juga telah mendapatkan sebuah surat dari pangeran kalau ia ingin segera menikahi Clifford, jadi kita tak punya pilihan lain untuk segera membuat Clifford menikah dengan pangeran, karena jika tidak pangeran akan membongkar rahasia buruk kita yang telah menculik anak-anak berbakat dari negara lain secara diam-diam untuk mencuci otak mereka. El yang sedari tadi berada di sana ia pun mendengar semuanya, raut wajahnya mulai berubah dan bergumam kalau ini adalah merupakan kejahatan yang sangat serius jika sampai rahasia ini terbongkar maka hal ini bisa membuat keluarga Einhard menjadi runtuh sepenuhnya. Markis kembali mengatakan apa yang sebaiknya kita lakukan, lamaran sang pangeran, Magic Stone dan bakat El semuanya adalah hal yang berharga. Gleton bilang kalau pertama mereka harus memberitahu pangeran kalau kita dengan senang hati akan mengirim Clifford untuk menjadi istrinya, setelah itu kita akan menangkap El dan menjadikannya sebagai sandera agar Clifford mau memberitahu rahasia pembuatan Magic Stone. Tak hanya itu, jika Clifford menolak untuk menikah dengan pangeran maka Gleton bilang akan memaksanya, bahkan jika perlu aku akan membuat Clifford kehilangan kekuatannya sebagai seorang mage. Setelah itu aku akan mencuci otak El dan membuatnya menjadi setia kepada keluarga ini. Kita bisa menunjukkan mayat yang mirip dengan El kepada Clifford dan mengatakan kalau anaknya telah tewas karena kecelakaan. Mendengar itu Markis tertawa dan mengatakan kalau pemikiran Gleton sangat bagus. Markis bilang kalau Gleton sangat layak menjadi penerusnya. Mendengar semua itu El menjadi murka, ia bergumam kalau keluarga ini sungguh sampah yang tak mempunyai hati. El bilang sebaiknya sedari awal ia menolak permintaan ibunya untuk datang ke tempat menjijikan ini. El kemudian menunjukkan dirinya kepada mereka, dan tanpa banyak bacot ia langsung meledakkan tempat itu yang seketika membuat sebagian tempat itu menjadi rata dengan tanah.
Di sini mereka berdua berhasil selamat. Markis mengatakan kalau ledakan barusan sungguh luar biasa, menurutnya untuk melakukan sihir sekuat itu setidaknya membutuhkan waktu setengah jam untuk merapalkannya, namun El mampu menggunakannya dengan sangat cepat. Tak lama kemudian prajurit pengawas mulai berkumpul di sekeliling Markis dan bersiap bertarung melawan sang penyusup. Sambil melihat dari atas langit, El mengatakan, aku bersyukur kalian tak langsung mati karena amarahku saat ini masih terlalu besar untuk kalian. Dengan lantang El mengatakan, akan kupastikan kalian merasakan penderitaan tiada akhir karena telah mencampuri tangan kotor kalian itu dengan keluargaku yang berharga. El lalu memanggil golemnya dan bersiap bertempur. Para prajurit yang melihat itu mereka menjadi ketakutan dan mengatakan bagaimana bisa ada seseorang yang bisa memanggil prajurit golem, sementara Markis ia tertawa dan mengatakan kalau ini menakjubkan, ini sungguh luar biasa. Golem itu kemudian mulai maju dan membantai semua prajurit yang ada di hadapannya. Para prajurit benar-benar dibuat tak berdaya dan tewas tanpa bisa melakukan perlawanan. Sementara Markis yang melihat itu ia semakin bersemangat dan mengatakan kalau ini sungguh luar biasa, keluarga kita bisa menjadi yang terkuat jika kita bisa mendapatkan golem itu. Markis lalu memerintahkan prajurit yang lainnya untuk segera membunuh El dan mendapatkan rahasia pembuatan golem itu, namun yang terjadi lagi-lagi mereka semua malah terbantai. Markis mulai merasakan mana milik El yang semakin meningkat setiap saat yang membuat Markis akhirnya menyadari kalau El sebenarnya adalah mage level 7, ia mulai panik dan mengatakan kalau El telah menipunya, ia mulai menyerang namun serangannya sangat mudah dihancurkan oleh El. Tak lama kemudian ibunya datang dan meminta El untuk segera berhenti. Melihat ibunya El menjadi panik karena saat ini kekuatan aslinya telah terbongkar. El bergumam kalau sepertinya ia tak punya pilihan lain. Ia lalu merapalkan sebuah sihir dan membuat memori tentang percakapan busuk Markis dan Gleton sebelumnya. Di waktu yang bersamaan kapten para prajurit akhirnya datang, ia langsung mengangkat pedangnya dan bersiap bertarung. Melihat itu El memerintahkan golemnya untuk mengaktifkan mode level 2, setelah diaktifkan si golem menjadi lebih kurusan dan terlihat semakin keren dan kuat. Golem itu kemudian menarik pedangnya yang penuh dengan aura membunuh. Melihat itu semua prajurit mulai panik, sementara sang kapten ia maju tanpa takut sedikitpun sambil mengatakan kepada golem itu kalau kau bukanlah tandinganku. Sang kapten mulai menyerang yang membuat terjadi benturan sangat hebat di antara mereka. Semua orang tak bisa melihat apa yang sedang terjadi karena kekuatan serangan itu menghalangi penglihatan mereka, dan setelah beberapa saat kemudian terlihat kapten tersungkur di tanah dengan banyak darah di tubuhnya. Kapten mengatakan ini sangat mustahil, bagaimana ia bisa kalah melawan golem ini. Melihat itu kroconya yang lain semakin panik, namun tak berhenti sampai di situ sang golem kembali melanjutkan serangannya membantai mereka semua. Di waktu yang bersamaan kali ini yang datang adalah para mage. El bergumam seperti yang diharapkan dari keluarga Einhard ini tidaklah berlangsung dengan mudah. Sebelum melanjutkan pertempuran, El menghampiri ibunya dan memberikan rekaman ingatan yang sudah ia buat. Melihat itu Markis ingin sekali menghentikan Clifford melihat rekaman itu, namun ia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa karena saat ini sang golem sedang mengawasinya. Jika ia membuat pergerakan sedikit saja maka ia pasti akan langsung tewas. Setelah melihat semua rekaman itu Clifford tampak sangat syok. Setelah itu ia mulai menangis dan mengatakan aku sangat menyesal telah membawa El ke tempat ini yang isinya hanyalah orang-orang kejam yang tak mengerti arti cinta dan keluarga. Mereka hanya menganggap keluarganya sebagai alat untuk mendapatkan kekuatan sendiri. Tak mau berlarut-larut Clifford kemudian bangkit dan mengatakan kepada El untuk segera menghabisi mereka semua. El kemudian memanggil seekor burung dan mengatakan aku akan menunjukkan kepada kalian kerasnya sebuah keadilan. Burung itu kemudian mengeluarkan suaranya yang membuat semua prajurit menjadi kesakitan dan melemah. Sementara Markis ia terlihat baik-baik saja, ia mengatakan kalau kekuatan ini cukup kuat untuk orang lemah namun tidak berlaku bagi dirinya. Markis tanpa merasa berdosa sama sekali ia malah menawari El untuk bergabung dengan keluarganya. Mendengar itu El menatap Markis dengan tatapan menyedihkan dan tak tahu malu. El kemudian menanyakan mengapa Markis memperlakukan ibunya sangat kejam seperti itu padahal Clifford adalah anaknya. Sambil tertawa Markis menjawab kalau apa yang salah dengan itu, pemimpin lain saja sudah banyak yang telah menjual anaknya sendiri demi kemakmuran keluarganya. Mendengar itu El menatap tajam kepada Markis dan mengatakan dasar kau memang adalah monster. Markis kemudian menanyakan dari mana El mempelajari sihir perapalan sekuat ini dan sangat cepat serta bagaimana cara El bisa mencapai mage level 7 di usianya yang masih sangat muda.
El menjawabnya kalau ia mempelajarinya sendiri. Mendengar itu Markis sama sekali tak percaya dan mengatakan kalau El sengaja tak mau memberitahu siapa master yang telah mengajarinya. El bilang iya benar aku memang sengaja, aku paling benci seseorang sepertimu yang hanya menganggap keluarganya seperti alat habis pakai. El kemudian mengeluarkan sebuah koin dan mengatakan kalau rekaman perbuatan jahat mereka semuanya sudah ia masukkan ke dalam koin ini. El bilang jika kalian tak mau rekaman ini sampai tersebar dan membuat keluarga Einhard hancur maka bertarunglah denganku tanpa melibatkan orang lain karena saat ini aku hanya ingin menghancurkan kalian berdua. El mengatakan kalau dalam pertarungan ini dia kalah maka ia akan langsung menghancurkan koin ini dan menghilang. Mendengar itu Markis tersenyum dan mengatakan kepada Gleton untuk segera bersiap. Markis bilang kalau kita akan lebih diuntungkan jika kita menyerangnya secara bersamaan. El kemudian mengeluarkan kekuatannya dan mengatakan apakah kalian meremehkanku? El lalu menyerang mereka sambil mengatakan akan kutunjukkan rasa putus asa kepada kalian. Setelah mengatakan itu terjadilah sebuah ledakan luar biasa di tempat itu. Di tempat lain sang kaisar penguasa kota telah mendengar berita kalau ada seseorang yang telah menggunakan sihir level 7 di kota ini. Sang kaisar bilang kalau ini merupakan masalah yang sangat serius, jika yang melakukannya adalah anggota keluarga Einhard yang sedang melakukan eksperimen dan ledakan yang terjadi adalah hasil eksperimen maka kaisar meminta kepada kesatrianya yang bernama Cleon ini untuk meminta bayaran atas kerusakan yang telah mereka perbuat. Namun jika yang terjadi adalah sebuah pemberontakan di dalam keluarga Einhard sendiri maka kaisar bilang biarkan saja seperti itu selama mungkin lalu tangani keadaannya setelah itu. Mendengar itu Cleon menanyakan apa maksud sang kaisar memerintahkan hal tersebut. Kaisar bilang kalau saat ini keluarga Einhard menjadi terlalu kuat ini adalah kesempatan bagus agar membuat kekuatan Einhard sedikit melemah dan tidak terlalu sombong. Di waktu yang bersamaan sang pangeran datang dan mendengar semua percakapan mereka. Pangeran bilang kalau ia juga ingin pergi bersama Cleon ke keluarga Einhard karena ia memiliki sebuah urusan dengan putri mereka yang tak lain adalah Clifford. Pangeran bergumam kalau ia akan memastikan Clifford kali ini akan menjadi miliknya. Sang kaisar pun mengizinkannya sehingga pangeran dan Cleon beserta beberapa prajurit segera berangkat menuju ke kediaman Einhard. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.